Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin dari kelas PGMI 4A. Nomor induk mahasiswa 1908107030. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pembelajaran matematika DMI, Ibu Wulan Andini MPD, serta teman-teman semua yang saya hormati. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data ini merupakan bagian dari materi statistika. Nah, pada pembahasan yang dibahas oleh teman saya sebelumnya, itu sudah dibahas mengenai penyajian data. Jadi, data dalam statistika ini dapat disajikan melalui berbagai media, gitu, seperti tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan sebagainya. Nah, itu sudah dibahas oleh teman saya sebelumnya. Nah, yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data yaitu atau disebut juga tendensi sentral, itu sesuatu yang dinyatakan sebagai ukuran statistik yang mewakili nilai tunggal dari keseluruhan data, atau sederhananya seperti ini. Ukuran pemusatan data yaitu ringkasan deskripsi kumpulan data, seperti itu. Nah, dalam statistik ada 3 ukuran pemusatan data yang akan kita pelajari kali ini, yaitu 3M. Nah, tapi 3M kali ini bukan 3M yang digaungkan sekarang ya. 3M memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu 3M protokol kesehatan ya. Tapi 3M kali ini yaitu mean, median, dan modus. Nah, itu yang akan kita pelajari sekarang ya. Oke, langsung saja. Berikut adalah pembahasannya. Nah, ukuran pemusatan data yang akan kita pelajari ini ada 3. Nah, yaitu 3M. M yang pertama yaitu mean. Nah, mean ini merupakan rata-rata dari seluruh data. Mean ini dapat kita cari dengan cara menjumlahkan seluruh data dibagi banyaknya data. Kalau kita lambangkan dengan rumus seperti ini. Lambang mean ini X dengan garis di atas ya. Itu sigma X dibagi N. Sigma X ini jumlah dari seluruh data bagi banyaknya data. Nah, ini kita bisa gunakan rumus ini apabila jenis datanya data tunggal ya. Nah, selanjutnya apabila datanya data berkelompok tuh. Nah, kita bisa gunakan rumus ini. Sigma Fn kali X N dibagi sigma F. Nah, maksud dari sigma Fn dikali Xn ini seperti ini nih. Jadi kalau kita ini sigma F1 dikali X1 ditambahkan F2 dikali X2 ditambahkan seterusnya sampai Fn kali Xn. Nah, baru kita bagi dengan sigma F. Sigma F ini berarti F1 ditambah F2 ditambah seterusnya sampai Fn. Seperti itu. Itu untuk mean ya, atau rata-rata.
Oke, kita lanjut ke kita lanjut ke M yang kedua. Oke, kita hapus dulu nih ya. Ini kita hapusnya pakai ini, spons. Susah nggak hilang, guys. Ini spidolnya permanen kayaknya. Oke, susah dihapusnya ya. Oke, nggak apa-apa ya, lanjut. Kita lanjut ke M yang kedua, yaitu median. Nah, median ini merupakan nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan. Nah, artinya kalau kita ingin mencari median suatu data, kita harus mengurutkan data tersebut, tentunya dari kecil ke terbesar. Nah, rumus dari median ini tulis dulu kita median, lambangnya ME. Nah, median ini dapat kita cari kalau kita tuliskan rumusnya seperti ini. X per 2 dalam kurung N plus 1. Nah, X 1 per 2 dalam kurung N plus 1. Ini rumus apabila datanya ini jumlah datanya ganjil ya. Jadi X ini artinya data ke, seperti itu. Oke, nanti kita langsung saja prakteknya, nanti contoh ya di akhir. Nah, untuk rumus median apabila jumlah datanya genap, kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, apabila datanya genap, maka kita bisa gunakan rumus ini. X N per 2 ditambah X dalam kurung N per 2 plus 1 dibagi 2. Nah, artinya X N per 2 ini artinya data ke jumlahnya baru dibagi 2 ditambah data ke ini jumlah datanya dibagi 2 ditambah 1. Nah, baru dibagi 2. Nanti kita ini ya, langsung saja ke contohnya di akhir. Ini kita hapus dulu ya, tapi kita harus hafal dulu nih rumusnya. Oke, hafallah rumusnya, gampang. Atau secara singkatnya seperti ini. Kalau yang ganjil itu bisa kita cari tahu dengan cara mencari bilangan yang berada di tengah suatu data, di tengah-tengah. Artinya ke kanan dan ke kirinya itu seimbang gitu. Kalau kita cari urutannya seperti itu urutan data paling tengah kalau jumlah datanya ganjil. Kalau jumlah datanya genap, itu artinya 2 bilangan yang ada di tengah baru dibagi 2. Seperti itu secara simpelnya ya. Itu 2 bilangan di tengah dibagi 2, itu untuk yang genap. Kalau untuk yang ganjil, yaitu bilangan yang berada di tengah-tengah. Seperti itu. Nah, oke, kita hapus ya. Susah nih. Oke, saya masih belum hapus. Nah, oke, kita lanjut ke
M yang ketiga, yaitu modus. Nah, modus ini kita lambangkan dengan MO. Nah, modus ini merupakan data yang paling muncul, data yang paling populer gitu, atau bisa juga dikatakan data dengan frekuensi yang paling banyak kalau dalam penyajian data. Itu bisa kita lihat dari jumlah data dengan frekuensi paling banyak, itu yang dikatakan sebagai modus. Ini bisa kita tuliskan data yang paling sering muncul. Data yang paling sering muncul. Ini apakah tulisannya kebaca? Oke. Ini definisi yang ke-1. Ini definisi yang kedua, yaitu data dengan frekuensi terbanyak. Oke, semoga bisa kebaca ya dari sana. Itu definisi dari modus. Jadi dua definisi ini sebenarnya sama. Itu sama-sama dikatakan sebagai modus. Oke, seperti itu ya. Jadi kita telah sama-sama mengetahui 3M dalam ukuran pemusatan data. Oke, kita hapus dulu. Nah, kita langsung ke soal ya. Oke, sekarang kita akan membahas contoh soal nih. Di sini ada soal. Soalnya dalam bentuk cerita. Oke, akan saya bacakan ya. Dalam sebuah kelas terdapat 10 orang siswa. Mereka telah melaksanakan ujian tengah semester. Kemudian beberapa hari kemudian nilai tersebut muncul, diumumkan oleh Bapak Randy selaku guru mata pelajaran matematika. Nah, dari nilai tersebut Budi mendapatkan nilai 5. Andi mendapatkan nilai 9. 3 teman Andi mendapatkan nilai 7. Rina dan Rini mendapatkan nilai 8. Dan sisanya mendapatkan nilai 6. Nah, tadi telah kita ketahui ya soalnya. Oke, mari kita bahas soalnya. Oke, tadi kita telah ini mengetahui jumlah nilai-nilainya ya. Oke, kita catat dulu nilainya. Andi 9. Andi 9. Budi 5. 3 temannya. 3 temannya mendapatkan nilai 7. Rina dan Rani mendapatkan nilai 8. Sisanya mendapatkan nilai 7. Nah, kita gambar dulu. Kita sajikan datanya dalam bentuk ini ya, diagram batang ya.
ini sumbu X, ini F ya. Andi nilai 9. Jadi kita betul ya nilainya 5, 6, 7, 8, 9. Andi mendapatkan nilai berapa ini? Andi 9. Jadi 9. Frekuensi 9 berarti ada 1 ya sini. Kita buatinnya dulu. Nah, kita arsir supaya indah. Nah, stick. Selanjutnya Budi mendapatkan nilai 5. Kita arsir dulu supaya indah. Kemudian 3 teman Budi mendapatkan nilai 3 teman Andi mendapatkan nilai 7. 7 ini frekuensinya 3. 1, 2, 3. Oke. Kemudian Rina dan Rani mendapatkan nilai 8. Rina dan Rani. Berarti ada 2 orang ya. Ini frekuensinya 2. Kemudian sisanya mendapatkan nilai 7. Sisanya tadi kan jumlahnya 10 ya, M-nya. Ini Andi 1, Budi 1, 3 temannya berarti 3 ya. Rina dan Rani berarti 2 orang. Berarti sisanya berapa? 5, 6, 7. Berarti sisanya 3 ya. Berarti ada 3 orang yang mendapatkan 6 ini guys, salah tulis. 3 orang yang mendapatkan nilai 6. Oke. Telah kita sajikan ya ininya. Kemudian pertanyaannya, carilah mean, median, dan modusnya. Nah, tadi kita telah ketahui ya rumus 3M tadi ya. Yang pertama, mean rata-ratanya. Rata-ratanya yaitu jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Jumlah seluruh data. Sigma X bagi N ya. Karena ini data tunggal. Tuh, kita jadikan data tunggal. Jadi datanya seperti ini. Oke, kita sini aja tulisnya datanya berarti 5, 6, 6-nya ada 3, 6, 6, 6. Kemudian 7 juga ada 3, 7, 7, 7. Kemudian 8 ada 2, 8, 8. Kemudian 9 ada 1, 9. Nah, kelihatan enggak? Nah, itu 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9. Oke ya. Ini jumlah N-nya ini 10 ya. 10. Karena ini jumlah siswanya 10. Nah, kemudian kita jumlahkan jumlah datanya, jumlah seluruh datanya. 5 ditambah 6 kali 3, 6 kali 3, 18. Tambah 7 dikali 3, 21. Tambah 8 kali 2, 16.
tambah 9. Nah, kelihatan. Nah, tuh. Kita jumlahkan 5 ditambah 18 tambah 21 tambah 16 tambah 9. Jumlahnya 69. Nah, kita bagi 10. Jadi, meannya sama dengan 6,9. Jadi, kita telah mengetahui rata-rata dari nilai UTS kelas tersebut merupakan 69. Nah, kemudian kita cari ininya, mediannya. Mediannya, karena ini jumlah datanya N-nya ini genap ya, jadi kita gunakan rumus yang genap tadi. Mungkin kurang naik ya aku tulisnya. Median X N per 2 tambah X dalam kurung N per 2 plus 1 per 2. Kelihatan kan? X, kita tuliskan lagi X-nya. N-nya berapa? 10 per 2 ditambah X, tuliskan lagi. Ini tuh tempatnya nggak cukup ya, mohon maaf. N-nya 10 per 2 plus 1. Jadi kita ketahui X-nya 10 dibagi 2, 5, ditambah X 10 dibagi 2, 5, ditambah 1, 6. Jadi X 6. Nah, jadi mediannya X 5 ditambah X 6 dibagi 2. Nah, X kelima 1, 2, 3, 4, 5. Berarti X 5 nya ini. Kemudian X 6 nya berarti ini. X 6 dijumlahkan. X 5 7 ditambah X 6 7. 7 ditambah 7 dibagi 2. Banyak 7. Nah, itu ya. Jawabannya 7. Nah, itu median. Selanjutnya kita cari modusnya. Modusnya tadi kan, definisi modus itu merupakan data yang paling populer, yang paling sering muncul, atau data dengan frekuensi terbanyak. Nah, kalau kita lihat data dengan frekuensi terbanyak ini berarti ini ya guys, 6 dan 7. Jadi modusnya 6 dan 7. Nah, seperti itu. Kita telah selesai mengerjakan soal tadi ya. Oke, semuanya sudah paham ya mengenai materi 3M ini, mean, median, dan modus. Selanjutnya jangan lupa teman-teman terus dipelajari lagi materinya. Barangkali materi dari saya kurang, teman-teman bisa pelajari materi dari sumber lain gitu. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Mungkin banyak kekurangannya ya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.